Selamat siang pemirsa, kita kembali berjumpa dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Senin 27 November 2023. Sejumlah informasi telah kami rangkum bersama tim redaksi kami dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 sekolah Madrasah Aliyah Negeri di Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban perundungan dan penganiayaan rekannya, bahkan alumni sekolah tersebut. Korban diperintahkan melakukan hal yang tidak sewajarnya. Muhammad Habib Dalimunte, siswa sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan yang masih duduk di bangku kelas 10 ini, dirundung oleh rekan sekolahnya bahkan dianiaya. Korban sebelumnya diculik oleh rekan-rekannya, kemudian dibawa ke suatu tempat dan kemudian dianiaya oleh 20 orang, yakni rekan dan alumni tempat dirinya bersekolah. Ibu korban, Khairani Anwar, mengatakan bahwa anak korban diperintahkan untuk makan sendal, memakan dedaunan, dan tangannya disundutkan besi panas berbentuk logo geng rekan-rekan sekolahnya. Khairani menyadari perubahan perilaku anaknya dengan seringnya ia meminta agar dipindahkan ke sekolah lain. Saat mengetahui kejadian perundungan dan penganiayaan tersebut, dirinya langsung melaporkannya ke pihak sekolah dan juga kepolisian Polrestabes Medan. Saya mohon, saya dari ibu bangsa. Saya berjuang, banyak ditekan, dikejar-kejar. Ibu lihat apa saya bilang kalian. Memang dia minta pindah sama saya sebelum kejadian 3 hari. Setelah ini dia memang minta pindah sama saya. Mungkin dia udah gak sanggup. Hingga kini korban mengaku masih merasakan sakit di beberapa bagian tubuh seperti kepala, badan, hingga tangannya. Pihak keluarga korban pun berharap pihak sekolah dan polisi dapat bekerja cepat dengan segera menangkap para pelaku yang terlibat perundungan dan penganiayaan ini. Maraknya peredaran uang palsu di Kabupaten Deli Serdang, masyarakat diminta waspada karena adanya modus baru melakukan transfer uang di anjungan tunai mandiri ATM mini yang ada di toko grosir. Beginilah hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku pengedar uang palsu yang tengah beraksi di toko Aisyah di Dusun 3 Desa Naga Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang yang terjadi beberapa hari yang lalu. Terlihat pelaku berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor masuk ke parkiran toko dan satu pelaku masuk ke dalam toko untuk melancarkan aksinya. Modus pelaku mengedarkan uang palsu dengan cara datang ke sebuah toko yang menyediakan transaksi ATM mini. Pelaku melakukan transfer uang dengan menyerahkan uang yang diduga pecahan Rp100.000 dan pecahan Rp50.000 yang berjumlah Rp1.500.000. Namun penjaga toko pada saat memeriksa uang ternyata palsu dan mengetahui gelagat pelaku yang mencurigakan. Kemudian penjaga toko menelpon pemilik toko. Pada saat ditanyakan uang ini asli atau palsu pada pelaku, kemudian uang diambil kembali dan pelaku langsung kabur. Pemilik toko Kismanto mengatakan sebelumnya ia juga pernah mendapatkan uang palsu, namun pelaku melakukan dengan cara berbelanja di tokonya. Polisian dari Polsek Galang sudah datang 2 kali investigasi. Memang kita sifatnya ini belum membuat laporan karena memang kita tidak ada barbut yang tertinggal sama kita. Nah, itu. Jadi kita memang nggak buat laporan, tapi gitu kita share ke kawan-kawan yang briling juga, hati-hati ada pengedar uang palsu, mereka langsung memviralkan di Facebook. Karena itu viral, Polsek langsung jemput bola, datang ke TKP. Atas kejadian ini pemilik toko nyaris mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000. Diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan, teliti terlebih dahulu sebelum menerima uang dari konsumen. Seorang bocah usia 5 tahun bernama Uwais Al-Korni, warga Dusun 3, Desa Klambir, Kecamatan Hamparan Perak, hanyut terseret sungai Titipayung pada Minggu siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anak dari pasangan Ibnu Ruhyan dan Majiah itu hilang diseret aliran sungai Titipayung yang saat itu sedang banjir. Warga setempat berusaha mencari keberadaan Uwais dengan alat seadanya dan dibantu oleh warga.
Warga sempat ada yang melihat korban terbawa arus dan sempat berteriak kepada warga dan meminta tolong. Rumah korban yang berada di komplek perumahan di seberang sungai dari lokasi kejadian tersebut dan meminta tolong kepada warga sekitarnya. Keluarga korban, Salamah, mengatakan saat itu korban sedang bermain di bantaran sungai dan ada aktivitas masak-memasak di rumah tetangganya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Namun karena kurangnya pengawasan orang tua, ia terjebur ke dalam sungai. Korban juga diketahui mengalami keterbelakangan mental. Dia tahu bilang ini mamanya tadi mau bikin susu, jadi setelah ke dapur kan tengok anak tadi udah nggak ada, itunya tawawa. Jam berapa kejadian itu? Jam-jam azan gitu lah. Lari, macam mana dia, Bu? Lari dia makin lari, jangan jalannya lah kencang. Dia jalan aja terus dipanggil pun dia nggak mau, lari terus. Jalan aja dia mau jalan. Yang nampak hilang. Pencarian untuk korban yang hanyut terus dilakukan melibatkan para sukarelawan, personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Medan dan aparat TNI beserta Polri didampingi oleh Kades Hamparan Perak Titi Payung. Pasca banjir melanda Kabupaten Deli Serdang, sejumlah warga terjangkit demam berdarah. Hal ini diduga akibat masih adanya genangan air di sejumlah tempat, menyebabkan berkembang biaknya nyamuk. Dampak genangan air mengakibatkan kasus demam berdarah mewabah seperti yang terjadi pada Syahkila Fitri, bocah berusia 7 tahun warga Dusun 12, Desa Bangunsari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa terjangkit demam berdarah. Ia sempat dirawat selama beberapa hari di Rumah Sakit Grand Lubuk Pakam. Hal ini dikuatkan dengan surat hasil laboratorium menjelaskan bahwa Syahkila Fitri positif terjangkit demam berdarah. Pasca banjir melanda, ada sebanyak 2 warga terjangkit demam berdarah di Desa Bangunsari Baru. Hal ini diduga masih banyak genangan dan saluran air yang dipenuhi sampah sehingga membuat bersarangnya nyamuk. Fitri, ibu dari Syahkila, mengatakan anaknya terjangkit demam berdarah berawal dari sakit demam tinggi dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah dirawat selama 7 hari, hasil pemeriksaan rumah sakit menyatakan anaknya terjangkit DBD. Awalnya pulang sekolah, udah panas kan Pak, sama gurunya dikasih obat. Hari Jumat itulah, sampai hari Sabtu pun belum juga turun. Kami orang kasih obat tuh biasa aja lah, rupanya Selasa dia drop, udah lemas sekali lah gitu. Kami bawa ke Rahmat Hidayah pertama kan, rupanya situ di hasil labnya udah kena demam berdarah. Sinaga membenarkan ada warganya yang terjangkit demam berdarah karena sudah ada 2 orang warganya yang melapor kasus demam berdarah. Katakan iya, karena begitu banjir banyak genangan air, mungkin air itu tidak mengalir dan lingkungan itu mungkin banyak genangan air di selokannya. Terjadi udah, cuman kadang kalau cuma satu laporan warga, biasanya kita tanggapin dan hasil labnya kadang ada yang diberikan, ada yang tidak. Makanya sulit kita untuk menanganinya. Tapi kalau udah ada hasil lab, dilengkapi dengan kartu keluarga, pasti kita tangani dan kita ajukan ke pihak puskesmas Paskes Dalu 10A, yaitu Paskes dari Desa Bangunsari Baru. Atas kejadian ini, pemerintah desa sudah melapor ke pihak Puskesmas Sedalu 10 agar segera ditindaklanjuti dengan harapan wabah demam berdarah di Desa Bangunsari Baru tidak menular ke warga lainnya. Ya, pemirsa, sejumlah informasi aktualnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pagelaran Kreatif Medan Film Festival 2023 yang menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Medan mengukuhkan Medan sebagai kota film resmi berakhir. Beragam karya film dari sineas Kota Medan, luar Kota Medan hingga mancanegara pun telah dihadirkan di Taman Budaya Kota Medan. Berbagai aktris dan aktor ternama seperti Atika Hasiholan, Tengku Rifki Wikana, Prisia Nasution, hingga aktor-aktris luar negeri seperti Cheo Kinwah dan Fabian Lu turut meramaikan pagelaran Kreatif Medan Film Festival yang digelar di Taman Budaya Kota Medan Jalan Perintis Kemerdekaan selama 2 hari berturut-turut.
Medan Film Festival 2023 yang mengusung tema cross culture ini ingin menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mewujudkan ide kreatifnya tanpa batasan etnis. Tema ini dipilih dengan melihat kota Medan yang dihuni oleh warganya yang juga multi etnis. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh insan kreatif perfilman di Kota Medan dalam pagelaran ini sebagai upaya membangkitkan kembali gairah dunia film yang memiliki tujuan mengukuhkan Kota Medan sebagai kota film. Ingin memiliki daya dan film festival 2023 yang kita harapkan ini adalah salah satu cara kita pemerintah Kota Medan untuk menghidupkan kembali gairah perfilman. Salah satu cara kami pemerintah Kota Medan untuk menghidupkan kembali. Kami tahu untuk menghidupkan ekosistem perfilman ini butuh kerja keras. Bobi juga berjanji bahwa Medan Film Festival akan digelar setiap tahunnya dengan dukungan penuh pemerintah Kota Medan dan industri kreatif. Dirinya juga berharap Medan Festival Film tahun depan akan digelar di bioskop yang terletak di lapangan Merdeka Medan yang kini masih dalam tahap pembangunan. Ya, pemirsa, ratusan abang becak motor dan ribuan umat muslim di Kota Medan menggelar parade bela Palestina serta menghias becak dengan bendera Palestina. Masa aksi juga meneriakkan boikot produk yang berafiliasi dengan Israel serta menuntut kemerdekaan terhadap Palestina. Dimulai dari Masjid Raya Al-Mashun Medan, ribuan umat muslim di Kota Medan melakukan konvoi sejauh 2 km dalam parade bela Palestina. Sejumlah spanduk tuntutan serta atribut Palestina juga turut dikibarkan dalam aksi damai ini. Bahkan dalam aksi ini juga turut diikuti oleh abang becak yang becaknya dihias dengan bendera Palestina. Saat melintasi sejumlah gerai cepat saji yang diduga berafiliasi dengan Israel, masa aksi sempat berhenti dan meneriakkan boikot terhadap produk makanan cepat saji tersebut. Boikot terhadap produk Israel dinilai cukup bermanfaat karena hasil keuntungan restoran tersebut disisihkan untuk kepentingan Israel dalam membombardir warga di Palestina. Koordinator aksi Ahmad Aulia Siregar mengatakan parade aksi bela Palestina becak motor ini memiliki makna untuk menyerukan bahwa becak motor yang merupakan ikon Kota Medan juga ikut menyuarakan atas kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Kita pasang spanduk untuk seluruh tukang becak sebagai syiar untuk masyarakat Kota Medan. Bahwasanya salah satu transportasi ikonik Kota Medan, tukang becak ikut menyuarakan keadilan, memperjuangkan hak-hak saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Aksi ini dilakukan bersamaan dengan kian masifnya serangan udara Israel ke jalur Gaza yang setiap harinya menewaskan ribuan warga Palestina. Bahkan situasi terbaru, Israel juga membombardir rumah sakit Indonesia di Gaza yang mengakibatkan ratusan pasien di dalamnya tewas seketika. Tingginya angka pelecehan dan kekerasan anak di Serdang Bedagai dibutuhkan visum et repertum, VER, yakni alat bukti untuk dapat dinaikkan pihak kepolisian di tingkat penyidikan. Saat ini pihak Rumah Sakit Sultan Sulaiman Kabupaten Srgai menggratiskan keperluan tersebut. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Sultan Sulaiman, Dr. Hermiwati Panjaitan. Kepala Rumah Sakit Sultan Sulaiman, Dr. Indris Daulay menekankan tentang layanan untuk pengajuan VER khusus untuk kasus kekerasan terhadap anak. Kebijakan tersebut diapresiasi masyarakat karena tingkat kekerasan terhadap anak di Serdang Bedagai terus meningkat. Pihak kepolisian perlu alat bukti untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dengan mengajukan visum et repertum. Demi meringankan beban keluarga korban serta atas dasar kemanusiaan, maka tindakan pelayanan VER di Rumah Sakit Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai tidak dibebankan biaya administrasi apapun dan gratis. Ini memang kita menerima permintaan visum et repertum dan visum terhadap misalnya kasus-kasus pencabulan atau apa itu ada kita terima. Kasus terhadap perempuan dan anak itu mendapat perhatian dari pimpinan dan kita
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pembalap Prancis Jean Bruno Pastorello meraih juara dunia kategori Endurance Aquabike Jet Ski World Championship 2023. Event dunia ini menjadi sarana promosi olahraga dan pariwisata di Danau Toba. Sukses memenangkan 2 dari 3 seri kategori Endurance event Aquabike Jet Ski World Championship 2023 di Danau Toba, pembalap Prancis Jean Bruno Pastorello meraih juara dunia. Jean Bruno meraih perolehan total 154 poin. Posisi kedua diraih oleh pembalap asal Amerika Serikat Anthony Reddick dengan 149 poin dan peringkat ketiga oleh Rashid Aldawas, pembalap asal Kuwait dengan 147 poin. Race seri pertama di pantai Sinal Saltongging, Kabupaten Karo, Jean Bruno meraih juara 1. Disusul Anthony Reddick dari Amerika Serikat di posisi kedua dan Rashid Al-Tayer dari Uni Emirat Arab berada di posisi ketiga. Sementara itu pada race kedua yang diselenggarakan di Tau Silalahi, Kabupaten Dairi, juara pertama kembali diraih Jean Bruno, juara kedua Rashid Aldawas dari negara Uni Emirat Arab, dan juara ketiga Alejandro Molina Miranda, pembalap asal Spanyol. Sedangkan pada seri ketiga di Samosir, juara 1 diraih pejetski asal Hungaria Georgi Kaza. Tetapi hasil itu tidak menghalangi Jean Bruno Pastorello meraih gelar juara dunia kategori Endurance Jet Ski Danau Toba, Indonesia. Setelah penyerahan trofi, Jean Bruno mengungkapkan rangkaian seri di Danau Toba memiliki kesan berbeda dari venue lain di dunia. Berlangsung 3 hari, setiap venue atau lokasi event di Danau Toba merupakan balapan yang menantang dan sangat menarik. Bupati Karo, Kori Sriwati Sebayang mengatakan Kabupaten Karo sebagai salah satu lokasi event mendukung olahraga bertaraf dunia ini, menjadi sarana promosi olahraga dan dapat meningkatkan prestasi pembalap Indonesia serta mengangkat destinasi wisata Danau Toba. Tentu dalam hal ini Pemkab Karo sangat beruntung karena kita yang pertama dan juga bukan yang terakhir karena ini 5 tahun berturut-turut tiap tahun diadakan. Dan ini untuk masyarakat Karo, khususnya masyarakat Tanah Karo dan Sumatera Utara akan membawa kesan yang baik, apalagi tadi telah melihat bagaimana destinnya main dan dapat juara. Ini kan kita baru tahap pertama, baru memulai. Mungkin dari tahap kedua udah berbeda lagi. Mungkin udah naik podium dan pada saat ini ada 2 pembalap Indonesia. Mudah-mudahan ke depan nanti semuanya sebagian dari pembalap Indonesia yang maju. Ya, pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar pilihan rakyat. Menjelang pemilihan umum tahun 2024, layanan publik urusan registrasi penduduk dan perekaman KTP elektronik di Kota Gunung Sitoli terus dimaksimalkan. Berdasarkan data di Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli, sebelumnya tercatat 3.000 jiwa lebih pemilih potensial di daerah itu tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Mereka adalah lebih didominasi kalangan pelajar sekolah menengah dan mahasiswa yang telah berusia 17 tahun atau lebih pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Pemilih potensial non-KTP elektronik ini telah termasuk ke dalam jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 92.944 orang. Agar pemilih ini dapat mengantarkan hak pilihnya pada hari pencoblosan pemilu 2024, kini penyelenggara dan Dinas Dukcapil setempat terus berkoordinasi dan memaksimalkan pelayanan registrasi penduduk termasuk perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Tidak saja di dalam lingkungan kantor, pihak Dinas Dukcapil juga telah rutin menyasar sekolah SMA dan SMK guna melakukan perekaman KTP. Warga Kota Gunung Sitoli yang ingin mendapatkan pelayanan, teman-teman kita sebagai petugas pelayanan sudah tetap berada di tempatnya untuk memberikan pelayanan kepada warga. Kalau berkaitan dengan jumlah kepemilikan KTP, itu grafiknya terus naik, Pak. Ya, terus berkembang. Anak-anak sekolah juga biasanya di sore hari mereka datang melakukan perekaman KTPL.
Dinas Dukcapil Kota Gunung Sitoli juga menargetkan perekaman KTP bagi pemilih pemula harus selesai pada akhir Desember 2024. Semua pihak masih diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran kepada para pemilih yang berusia 17 tahun secara proaktif mengurus kepemilikan data identitas warga negara berupa KTP termasuk menjadi syarat pada pemungutan suara pemilu tahun 2024 nantinya. Setelah menetapkan daftar pemilih tetap Kabupaten Serdang Bedagai yang berjumlah 482.433 pemilih pada bulan Juni yang lalu, kini KPUD Serdang Bedagai per bulan Oktober tahun ini menetapkan daftar pemilih tambahan atau DPTB berjumlah 399 pemilih. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPUD Bidang Data Fuad Hasan Lubis di ruang kerjanya. Pada pengumuman DPTB ini, KPUD Sergai menyampaikan terdapat 3 faktor penyebab terjadinya perpindahan pemilih, antara lain pindah domisili atau tempat tinggal. Kedua, yaitu pindah memilih karena suatu hal atau pekerjaan berada di luar kota dari domisili asalnya. Alasan yang ketiga, pindah memilih dikarenakan tugas sekolah, yaitu pada saat akan melakukan pencoblosan nanti di tanggal 14 Februari 2024, sedang studi atau sedang kuliah. Fuad menambahkan ketiga alasan tersebut menjadi dasar pemilih untuk pindah memilih. Dari hasil masukan dan laporan yang masuk ke KPU, baik itu melalui PPS dan PPK di masing-masing desa atau kecamatan, maka terdapat jumlah DPTB Kabupaten Serdang Bedagai per bulan Oktober 2023 ini sebanyak 399 pemilih. Daftar pemilih tambahan ini adalah upaya KPU untuk memfasilitasi pemilih yang ingin pindah memilih. Artinya memilih bukan di TPS dia yang sebenarnya, tapi karena ada satu atau beberapa hal pemilih tersebut harus melakukan pindah memilih ke TPS yang lain. Jadi kalau kita total, kita akumulasikan DPTB Kabupaten Serdang Bedagai sampai bulan Oktober 2023 itu sebanyak 399 pemilih. Jumlah DPTB tersebut bisa saja bertambah atau berkurang sepanjang adanya laporan masuk ke KPUD untuk pindah memilih. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Hafiz Eko beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.